Salam Bapak Ibu, saya Bu Nugroho akan membacakan tulisan saya yang terdapat dalam buku kompilasi Suara Hati Adi Yuswo Gereja Kristen Jawa Joglo edisi 1 atau edisi pertama yang judulnya Pengalaman Hidup. Untuk tulisan saya yang akan saya baca, judulnya Hidup Bersama Multiple Myeloma. Mari kita dengarkan tulisan yang akan saya baca. Multiple myeloma adalah jenis kanker darah pada plasma darah. Sel plasma darah berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Myeloma adalah sel plasma yang tidak normal atau abnormal. Karena dia berkembang terus dan menjadi banyak, maka disebut multiple myeloma atau disingkat MM. Kanker MM tidak dapat sembuh 100%, sewaktu-waktu bisa kambuh. Oleh karena itu, harus dimonitor terus perkembangannya. Sampai saat ini, penyebab kanker MM belum diketahui. Awal tahun 2016, tangan kanan saya terasa sakit mulai dari tulang belikat sampai pangkal lengan. Sehingga untuk menyisir rambut dan memakai baju saja terasa sakit. Tetapi saya tetap semangat untuk memimpin paduan suara. Makin hari makin sakit, sampai rasa sakit itu menjalar ke payudara sebelah kanan. Kemudian saya periksa mamografi dan hasilnya negatif. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya rasa sakit itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Suatu saat rasa itu sering muncul sampai seorang teman menyarankan untuk fisioterapi. Saya mengikuti saran teman untuk fisioterapi. Bulan November 2016 saya melakukan fisioterapi sampai 8 kali dan diketahui ada syaraf kejepit di bawah tulang leher. Walaupun sudah diterapi, tapi rasa sakitnya masih ada. Lalu pada bulan Januari 2017, saya pindah fisioterapi ke suatu rumah sakit sampai 18 kali. Selesai bulan Februari. Hasilnya nihil atau tidak ada perubahan. Oleh terapis, saya disarankan ke dokter spesialis penyakit dalam. Dari situ saya disuruh periksa darah dan MRI atau singkatan dari Magnetic Resonance Imaging, yaitu pemeriksaan dengan teknik pengambilan gambar detail dari berbagai sudut menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Makin lama badan saya makin kurus karena tidak ada nafsu makan. Pada bulan Maret 2017, badan saya terasa lemas sekali. Saya pergi ke rumah sakit untuk periksa darah. Ternyata hasilnya hemoglobin atau HB 5,6 gram desiliter. Normalnya untuk wanita dewasa 12-15 gram per desiliter dan trombosit 75.000 mikroliter. Normalnya 1.500.000 sampai 450 mikroliter. Hemoglobin itu protein darah merah
protein dalam darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, juga mengangkut karbon dioksida dari luar ke paru-paru. Sedangkan trombosit penting dalam hal pembekuan darah. Saya dinyatakan anemia atau kekurangan sel darah merah. Oleh karena itu, saya harus rawat inap. Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengetahui penyakit apa yang ada dalam tubuh saya. Saya harus transfusi darah merah untuk menaikkan hemoglobin. Selanjutnya, diambil sebagian dari sumsum tulang belakang yang diambil melalui tulang panggul. Aduh, rasanya sakit banget. Dari contoh sumsum tulang yang diambil, diketahui bahwa di dalam darah saya ada titik-titik ganas. Dengan kata lain, saya menderita kanker darah. Namanya multiple myeloma dan sudah stadium 3. Stadium paling tinggi pada kanker ini. Waktu pertama kali dokter memberitahu tentang hal ini, saya dan keluarga menjadi shock. Bayangan saya hanya satu, yaitu mati. Puji Tuhan, perasaan saya yang sedang drop dapat terobati karena keluarga dan saudara-saudara yang membesuk saya memberi penghiburan dan penguatan sehingga saya tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Saya bisa menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi atas diri saya itu adalah pemberian Tuhan atau seizin Tuhan. Saya dirawat di rumah sakit tersebut selama 8 hari. Kemudian pulang. Selama saya di rumah, keluarga mengurus BPJS untuk keperluan perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Bulan April 2017 saya masuk Rumah Sakit Darmais dengan keadaan badan yang masih lemah dan rasa sakit di punggung sampai ke tulang panggul. Di Rumah Sakit Darmais saya ditransfusi darah merah lagi, juga transfusi plasma darah. Kalau dihitung banyaknya transfusi darah merah dari rumah sakit pertama dengan yang di Darmais ada 7 kantong. Transfusi plasma darah ada 20 kantong. Suatu saat saya mengalami sesak nafas, hampir tidak bisa bernafas. Saya sudah berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saya, silakan. Kemudian saya ditangani oleh dokter spesialis paru. Saya diperiksa oleh dokter tersebut, di ronsen. Ternyata di dalam paru-paru saya sebelah kiri berisi air. Saya dibawa ke ruang tindakan. Air di dalam paru-paru disedot melalui punggung. Didapat air sebanyak 200 cc. Pada waktu rawat inap selama 7 hari, saya menjalani kemoterapi yang pertama melalui infus. Demikian proses pengobatan awal yang saya jalani dengan tanpa beban karena saya berserah total kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam setiap proses pengobatan. Sebetulnya saya masih perlu perawatan intensif di rumah sakit, tetapi karena ruangan atau tempat tidurnya harus bergantian dengan pasien lain, maka saya menjalani rawat jalan meskipun saya belum bisa berjalan kaki dan masih lemah sekali. Selama 3 bulan di rumah, saya hanya bisa di tempat tidur saja
semua aktivitas saya di tempat tidur, mulai dari makan, mandi, dan seterusnya. Kalau buat miring atau ganti baju, sungguh tersiksa karena badan terasa sakit sekali. Proses selanjutnya adalah kemoterapi yang dilakukan seminggu 2 kali. Kemoterapi saya dijalani sebanyak 24 kali. Infus penguat tulang sebanyak 12 kali. Radiasi sebanyak 10 kali. Saya hanya mohon kekuatan kepada Tuhan agar saya menjalani proses pengobatan tahap demi tahap dengan baik. Bulan November 2017, setelah 8 bulan dari vonis dokter, ada tahap evaluasi. Hasilnya sungguh di luar perkiraan dokter karena ada perubahan yang bagus dari awal. Jumlah sel kanker 50% menjadi 0,5%. Dokter menyatakan bahwa saya mendapat rezeki dari Tuhan atau mujizat Tuhan. Itu semua juga berkat doa orang banyak dari yang dekat maupun dari yang jauh. Tidak terasa sudah 3 tahun lebih saya hidup bersama MM. Saya hidup seperti orang-orang lain, dapat melakukan semua kegiatan atau aktivitas yang dapat saya lakukan. Saya bisa mengukur kekuatan diri. Kalau sudah capek, harus berhenti. Untuk menjaga kestabilan sel kanker supaya tidak berkembang atau memperlambat perkembangan sel kanker, saya harus menjaga kebugaran tubuh dan makan makanan sehat. Saya melakukan olahraga jalan pagi atau senam di rumah, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Saat ini saya minum obat kemo oral atau diminum dalam bentuk kapsul. Kadang-kadang saya diberi waktu free drug atau libur minum obat. Itu kalau keadaan tubuh saya baik atau sehat. Efek dari penyakit MM adalah melemahkan kekebalan tubuh, sehingga saya mudah sekali tertular penyakit, misalnya flu. Efek berikutnya adalah MM mengeroposkan tulang, tapi bukan osteoporosis, sehingga saya nggak boleh naik turun tangga, nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, tulang mudah patah. Dokter bilang saya nggak boleh stres, harus gembira dan berpikiran positif. Begitulah kehidupan saya sampai saat ini bersama MM. Saya harus berdamai dengan MM dalam menjalani kehidupan ini. Yang penting saya harus bisa menjaga kestabilan kondisi kesehatan tubuh agar tetap sehat dengan rajin kontrol dokter dan mengikuti petunjuk dokter serta berdoa kepada Tuhan mohon kekuatan dan kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna sebagai pengetahuan bagi Bapak dan Ibu Adiyoswo. Tuhan memberkati. Di bawah ini ada syair lagu kesukaan saya yang membangkitkan semangat saya. Kalau boleh saya nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji kan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan beri kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.